Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Rizky Oktavia, BP 18.1335003, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Pengolahan Pangan Semi Basah atau IMF. Pengertian pangan semi basah atau IMF. Salah satu alternatif produk pangan yang dapat dijadikan pangan darurat adalah pangan semi basah atau PSB atau yang disebut juga dengan IMF. Menurut Christian dan Troller, pangan semi basah adalah pangan yang memiliki sifat plastis dan lunak yang dapat dikonsumsi langsung, tidak menyebabkan rasa haus, tidak memerlukan pemasakan terlebih dahulu, serta dapat disimpan pada suhu kamar dalam jangka waktu lama. Sedangkan menurut Hegenberg, pangan semi basah adalah pangan yang memiliki tekstur lunak, diolah menggunakan satu perlakuan atau lebih, dapat dikonsumsi langsung, memiliki daya simpan selama beberapa bulan, tanpa perlakuan sterilisasi termal, pendinginan ataupun pembekuan. Tetapi cukup dengan mengatur formulasi komposisi, pH, bahan tambahan makanan, dan AW. Jenis-jenis pangan semi basah. Menurut Karel, pangan semi basah terbagi menjadi dua, yaitu pangan semi basah tradisional dan pangan semi basah modern. Pangan semi basah tradisional menggunakan pengeringan dari panas matahari untuk mengurangi kandungan air yang terdapat di dalam produk. Pada pangan semi basah modern, didasarkan dengan mengikuti prinsip teknologi, antara lain, 1. Menurunkan nilai AW dengan penambahan polihidrat, yang kedua, alkohol, pencegahan pertumbuhan mikroorganisme dengan penambahan komponen antimikroba dan komponen antibakteri. Ketiga, mempertahankan faktor organoleptik seperti tekstur dan flavor melalui perlakuan fisika dan kimiawi. Aplikasi prinsip pengolahan pangan semi basah pada ketan uli. Identifikasi permasalahan produksi ketan uli di industri rumah tangga. Ketan uli merupakan jajanan khas tradisional Jakarta yang bisa ditemui saat perayaan hari raya ataupun hajatan atau selamatan. Namun, karena perkembangan zaman dan permintaan konsumen, di Jakarta sudah dapat ditemui toko-toko atau industri rumah tangga yang menyediakan makanan khas Jakarta tersebut. Ketan uli biasa dimakan dengan tape ketan. Kedua gabungan makanan ini bisa disebut tape uli. Rasanya asam, manis, gurih menyegarkan dengan teksturnya yang kenyal. Masa simpan tape ketan dalam suhu dingin biasanya mencapai 1 bulan. Tekstur ketan uli yang lembut dan kenyal dipengaruhi oleh reaksi-reaksi yang berbentuk saat proses pemasakannya, di antaranya yaitu gelatinisasi dan retrogradasi. Gelatinisasi terjadi perusakan ikatan hidrogen yang berfungsi untuk mempertahankan struktur dan integritas granula pati, menyebabkan granula menyerap air, sehingga sebagian fraksi terpisah dan masuk ke dalam medium. Pati dari beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang lebih tinggi daripada amilosanya, yaitu 1-2%. Solusi pengembangan produk dengan aplikasi teknologi pangan semi basah. Proses produksi ketan uli akan dimodifikasi dan beracun pada prinsip produksi pangan semi basah atau PSB. Prinsip pengolahan pangan semi basah ini didasarkan pada penurunan nilai AW sampai tingkat mikroba patogen dan pembusuk tidak tumbuh. Tetapi, kandungan airnya tetap terjaga sehingga stabil dalam penyimpanannya. Pada dasarnya, ketan uli memiliki karakteristik produk yang sama dengan produk-produk lainnya seperti produk dodol. Pangan semi basah adalah produk pangan yang cukup basah sehingga dapat langsung dimakan tanpa dehidrasi dan juga cukup kering, sehingga stabil selama penyimpanan. Produk pangan semi basah mempunyai kadar air antara 15-40% dan nilai AW yaitu 0,65-0,85 pada kesetimbangan RH 65-85%. Faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam penyimpanan ketan uli diantaranya adalah aktivitas air atau AW dan kadar air. Aktivitas air atau AW. AW didefinisikan sebagai perbandingan antara tekanan uap air dari larutan dengan tekanan uap air murni pada suhu yang sama. Aktivitas air bahan pangan adalah untuk mengukur terikatnya air pada bahan pangan atau komponen bahan pangan tersebut. Kadar air.
Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air per satuan bobot bahan. Dua metode yang digunakan untuk menentukan kadar air bahan tersebut, yaitu berdasarkan bobot kering atau dry basis dan berdasarkan bobot basah atau wet basis. Proses pembuatan modifikasi produksi ketan uli dengan water binding substances. Pembuatan ketan uli pada umumnya yang sama dengan pembuatan ketan uli tanpa modifikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan sortasi. Kemudian hal lain yang diperlukan adalah perendaman, pencucian, penirisan, pengukusan, mixing dengan water binding substances, penumbukan, pengemasan, dan penyimpanan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu IMF atau semi basah merupakan produk makanan yang memiliki kadar air moderat, yaitu antara 10-50%, memiliki aktivitas air atau AW sebesar 0,6 sampai 0,9 dan mempunyai tekstur yang plastis sehingga memungkinkan untuk dapat dibentuk dan dapat langsung dimakan, serta memiliki daya awet lebih lama dibandingkan makan basah lainnya. Ketan uli merupakan makanan tradisional yang perlu dijaga kelestarian dan daya konsumsinya oleh masyarakat. Masa simpan yang pendek serta packaging yang kurang menarik membuat makanan tradisional ini tergusur oleh kue-kue modern, terutama kue-kue impor. Masa simpannya yang jauh lebih lama dan lebih menarik packagingnya yang disajikan. Oleh karena itu, dengan adanya modifikasi proses produksi ketan uli menggunakan prinsip pangan semi basah, yaitu menggunakan keragaman sebagai senyawa pengikat air pada ketan uli agar teksturnya dapat bertahan dari 2 hari menjadi seminggu dengan kadar AW yang rendah di bawah 0,9 dan kadar air di bawah 40%. Teknik implementasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai jual dan kualitas dari makanan tradisional ini yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah, pusat pengkajian makanan tradisional di daerah-daerah yang terkait, serta masyarakat. Teknik implementasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai jual dan kualitas dari makanan tradisional ini yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah, pusat pengkajian makanan tradisional di daerah-daerah yang terkait, serta masyarakat ibu rumah tangga tape uli untuk melakukan penyuluhan cara menggunakan modifikasi teknologi pengolahan yang sederhana tersebut, serta membandingkan peningkatan ekonomi yang dicapai dari aplikasi modifikasi proses produksi ini sebagai efek dari perluasan daerah pemasaran yang dapat dilakukan. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang terjadi di industri rumah tangga makanan tradisional, khususnya ketan uli, sebagai salah satu bentuk pelestarian kebudayaan, peningkatan taraf ekonomi masyarakat, dan peningkatan daya konsumsi masyarakat terhadap makanan tradisional. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.